Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan kelompok tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua, salawat serta salam tidaklah lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita akan nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sehat ya? Kok nggak semangat Bu? Iya Bu, lemes. Lemes ya? Oke, kalau lemes kita tepuk semangat dulu biar semangat hari ini kita belajarnya. Masih ingat ya tepuk semangatnya? Oke Bu. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat kita hari ini semangat belajarnya. Sesuai dengan janji saya ya di bulan kemarin bahwa kemarin kita sudah belajar tentang pengertian hak-hak anak di modul perlindungan anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian kekerasan dan perilaku salah pada anak. Oke, nah namun sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang sudah saya ucapkan tadi bahwa kita hari ini akan belajar tentang pengertian kekerasan dan perilaku salah. Nah, kemarin kita sudah bagi kelompok ya Bu, sudah bagi kelompok. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan mengupas tentang tugas-tugas yang kemarin yaitu mengelompokkan gambar. Nah, saya punya gambar, saya punya stiker di sini tentang perilaku baik dan perilaku buruk. Saya minta perwakilan dari ibu-ibu untuk maju memilah mana yang perilaku baik dan mana yang perilaku buruk. Jadi tempelkan di depan ya Bu gambarnya. Jadi kalau perilaku baik berarti dia jempol. Nah, jempolnya ke atas bukan yang ke bawah ya. Nanti kalau dia perilaku buruk berarti dia jempolnya ke bawah. Oke, ini stikernya, ini gambarnya ya Bu, silahkan dikelompokkan. Oke, sambil menunggu Bu Winarni ya mengelompokkan, yang lain bisa diperhatikan kalau gambarnya sama cukup ya, berarti kalaupun gambarnya berbeda berarti bisa nanti maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Winarni. Ya, jadi sudah dikelompokkan sama Bu Winarni mana yang perilaku baik dan mana yang perilaku buruk. Jadi di sini ada perbedaan ya Bu, ada perbedaan. Jadi di antara perilaku baik dan perilaku buruk mana yang sering ibu-ibu lakukan di rumah dengan anaknya? Dua-duanya Bu. Dua-duanya sering. Iya. Nah, berarti kan sudah tahu ya. Makanya nanti kita sama-sama belajar. Jadi kalau ini namanya perilaku buruk artinya jempol ke bawah berarti sudah buruk ya. Kalau buruk berarti tidak boleh dilakukan. Yang ini berarti yang boleh dilakukan karena dia bagus atau dia jempol seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut kita sama-sama simak di flipchart ini bahwa pengertian kekerasan terhadap anak ya. Oke, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penentaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Nah, contohnya ini Bu, ini termasuk dalam kekerasan karena apa? Dia nih jewer ya, jewer telinga, terus yang ini mencubit itu juga termasuk kekerasan walaupun hanya sekedar mencubit dan menjewer, tapi itu merupakan kekerasan karena dia melakukan berkaitan dengan penderitaan anak secara fisik. Nah, itu ya tidak boleh karena juga anak itu juga dilindungi oleh pemerintah. Jadi tidak boleh ya Bu ya kita melakukan kekerasan walaupun hanya mencubit. Terus
Yang kedua, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Perlakuan salah ya, perlakuan salah. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Jadi tidak boleh ya Bu. Jadi ibu sudah tahu apa itu yang namanya kekerasan terhadap anak. Jadi tidak boleh dilakukan karena akan berakibat buruk nanti terhadap anak. Nah, jadi kekerasan itu tidak boleh dilakukan walaupun itu mencubit. Nah, ini perlakuan baik. Perlakuan baik itu seperti apa? Oke, kalau anaknya bisa maju berarti kita kasih oke, bagus ya nak, bagus ya dek. Nah, besok lagi diulangi ya. Nah, maka anak juga akan semangat seperti yang sudah kita lewati di modul-modul sebelumnya. Nah, itu ya berkaitan dengan ini. Ada yang ditanyakan Bu? Permanen itu apa ya Bu? Permanen itu jadi apa namanya, membekas ya Bu, membekas. Yang namanya permanen itu membekas, jadi tidak langsung hilang yang namanya permanen ya. Nah, itu yang namanya perlakuan salah, jadi tidak boleh lagi dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, terus perlakuan baik adalah yang melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawab, sedangkan perlakuan buruk yaitu tindakan yang merugikan. Kira-kira kalau seperti ini yang mencubit atau menjara anak merugikan nggak Bu? Iya Rugi sih, nggak? rugi Bu, anaknya jadi nangis. Sudah nangis nanti dia akan ada bekasnya ya, ada bekasnya. Saya bilang tadi yang ibu tadi tanyakan memar, misalkan nanti ada bekasnya biru-biru misalkan, nah bekas birunya itu. Nah, jadi itu yang namanya perlakuan buruk. Nah, sampai sini ditanyakan lagi? Ada? Cukup Bu. Cukup ya. Jadi diingat ya Bu, pengertian kekerasan itu perbuatan yang dilakukan yang akan mengakibatkan atau timbulnya penderitaan fisik. Ingat ya, jadi fisik, mental. Kalau contoh kekerasan mental seperti apa? Mental. Misalkan melotot, hanya sekedar melotot saja, melototi anak, oh dia nggak boleh seperti ini. Melotot saja itu sudah melakukan kekerasan, karena anak nanti jadi minder. Jadi mentalnya anak nanti yang mentalnya anak nanti yang terganggu. Terus seksual, seringkali ya kita dengar berita di TV kalau ada namanya pelecehan seksual, itu juga merupakan suatu kekerasan yang berhubungan dengan seksualnya kita, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, termasuk penelantaran itu misalkan ibu-ibu lalai dengan tanggung jawabnya ibu-ibu, termasuk misalkan ibu-ibunya tidak memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak, itu juga merupakan suatu penelantaran, dan itu termasuk ke dalam kekerasan terhadap anak. Karena apa? Ibu tidak memberikan kewajiban atas kebutuhan si anak. Nah, itu namanya penelantaran, juga termasuk ya Bu. Diingat-ingat ya, penelantaran juga merupakan kekerasan, banyak sekali, bukan hanya sekedar fisiknya. Terus bisa mengakibatkan banyak sekali akibat dari kekerasan itu sendiri. Nah, sampai di sini ditanyakan cukup Bu. Cukup. Oke, kalau cukup mungkin itu saja pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan contoh kekerasan dan perilaku salah atau body mapping. Cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pesan kembali kepada ibu-ibu ya, bahwa yang namanya perlakuan baik itu yang tindakan disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya misalkan memberikan kebutuhan anak, tidak melalaikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Jadi tidak menjadi tanggung jawab ibu-ibu, dan kebutuhan anak tidak ibu lalaikan. Sedangkan perilaku buruk yaitu tindakan yang merugikan si anak. Jadi nanti pulang saat dari sini dapat ilmu tentang pengertian kekerasan, bukan hanya sekedar fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran di situ. Nanti sampaikan kepada suaminya bahwa
oh Pak tadi saya belajar tentang kekerasan, jadi nanti kalau misalkan dengan bapaknya ya di rumah, tidak melakukan, jadi konsisten ya, kalau kita tidak boleh melakukan kekerasan A, B, C, D, E, termasuk dengan penamparan tadi yang saya katakan tadi ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi sampaikan kepada bapaknya hari ini tentang kekerasan terhadap anak. Oke, kalau cukup tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Selanjutnya sudah saya katakan tadi bahwa kita akan belajar tentang body mapping ya. Oke, terima kasih. Namun sebelum saya tutup, alangkah baiknya pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.